Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan parameter fisika dan parameter kimia. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu saya sendiri Irman Khalifah NIM 044, Muhammad Bagas Kurniawan NIM 058, dan Hamdan Robi NIM 076. Uraian materi sistematika umum. Yang pertama, parameter fisika yang akan membahas pH. Kedua, parameter kimia yang akan membahas oksigen dan karbon dioksida. Parameter fisika. Parameter fisika pada perairan merupakan salah satu aspek terpenting yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena kondisi perairan suatu wadah untuk menentukan kehidupan organisme maupun dinamika di dalamnya. Parameter fisika merupakan parameter yang dapat diamati berdasarkan perubahan fisika air seperti cahaya, suhu, kecerahan, kekeruan warna, padatan tersuspensi, dan padatan terlarut. Definisi pH. pH berasal dari kata Jerman yaitu Woten yang berarti pangkat. Dikombinasikan dengan H, simbol unsur untuk hidrogen, jadi pH adalah dari pangkat hidrogen. Pengertian pada umumnya, pH adalah skala yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu laut, dan skala dari pH terdiri dari angka 1 hingga 14. Skala pH menunjukkan konsentrasi ion hidrogen H+ dalam larutan. pH air laut umumnya berkisar antara 7,6 sampai 8,3 dan berpengaruh terhadap ikan. Nilai pH biasanya dipengaruhi oleh laju fotosintesa, hubungan industri, serta limbah rumah tangga. Fitoplankton dan vegetasi perairan lainnya menyerap karbon dioksida dari perairan selama proses fotosintesa berlangsung sehingga pH cenderung meningkat pada siang hari dan menurun pada malam hari. Pada pengukuran skala pH terdapat 3 jenis parameter yaitu pH asam, netral, dan basa. Suatu larutan dikatakan asam jika terdapat ion H+ yang lebih banyak daripada ion OH-. Asam memiliki pH kurang dari 7 bersifat netral jika jumlah ion H+ dan ion OH- sama dalam larutan. Larutan netral memiliki pH 7 dan larutan basa terdapat jumlah ion OH- lebih banyak dibanding H+. Basa memiliki pH lebih dari 7. Basa. Faktor tinggi nilainya pH air. Konsentrasi gas-gas dalam air seperti CO2, konsentrasi garam-garam karbonat dan bikarbonat, proses dekomposisi bahan organik di dasar perairan. Terdapat dua hal penting mengenai pH air terhadap kehidupan organisme. 1. Merupakan faktor pembatas karena organisme tertentu dapat hidup dengan baik pada pH rendah, sedangkan organisme yang lain hidup pada pH tinggi atau netral, pH 7. 2. pH sangat erat kaitannya atau merupakan petunjuk terhadap faktor kimia lainnya seperti alkalinitas dan kesadahan. Pengaruh pH terhadap komunitas biologi perairan. Nilai pH 6,0 sampai 6,5. Pengaruh umumnya: A. Keanekaragaman plankton dan bentos sedikit menurun. B. Kelimpahan total, biomasa dan produktivitas tidak mengalami perubahan. Nilai pH 5,5 sampai 6,0. Pengaruh umumnya adalah penurunan nilai keanekaragaman plankton dan bentos semakin tampak. Kelimpahan total, biomasa, dan produktivitas masih belum mengalami perubahan yang berarti. Alga hijau berfilamen mulai tampak pada zona litoral. 5,0 sampai 5,5. Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis plankton perifiton dan bentos semakin besar. Terjadi penurunan kelimpahan total dan biomasa zooplankton dan bentos. Alga hijau berfilamen semakin banyak, proses nitrifikasi terhambat. Sedangkan pH, nilai pH 4,5 sampai 5,0. Pengaruh umumnya adalah penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis plankton perifiton dan bentos semakin besar. Penurunan kelimpahan total dan biomasa zooplankton dan bentos. Alga hijau berfilamen semakin banyak dan proses nitrifikasi terhambat. Parameter kimia. Parameter kimia perairan merupakan parameter perairan yang terukur akibat adanya reaksi kimia di perairan, seperti pertukaran ion-ion terlarut dalam air. Selain parameter fisika, parameter kimia juga sangat berpengaruh dalam perairan. 1. Definisi oksigen terlarut, dissolved oxygen atau DO. Sering juga disebut dengan kebutuhan oksigen, oksigen demand.
merupakan salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air. Nilai D yang biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi menunjukkan jumlah oksigen O2 yang tersedia dalam suatu badan air. Semakin besar nilai DO pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Pengukuran DO juga bertujuan melihat sejauh mana badan air mampu menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme. Selain itu, kemampuan air untuk membersihkan pencemaran juga ditentukan oleh banyaknya oksigen dalam air. Oleh sebab itu, pengukuran parameter ini sangat dianjurkan di samping parameter lain. Laju difusi oksigen dari udara bebas ke dalam perairan dipengaruhi air, tekanan udara, salinitas, pergerakan massa air dan udara seperti arus atau gelombang serta kedalaman air. Hubungan masing-masing parameter terhadap oksigen terlarut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Konsep untuk penambahan oksigen terlarut dalam air dibagi menjadi dua. 1. Aerasi merupakan suatu bentuk proses penambahan udara atau oksigen di dalam air dengan cara membawa air dan udara tersebut ke dalam kontak yang dekat dengan menyemprotkan udara ke dalam air melalui suatu pori-pori yang kecil sehingga membentuk gelembung udara yang halus serta membiarkannya untuk bisa naik melalui air. 2. Agitasi. Prinsipnya adalah mengaduk sehingga terbentuknya arus atau gelombang air yang mercik dengan tujuan memperluas dan memperlama bidang kontak dengan udara sehingga memungkinkan oksigen lebih banyak terdifusi dalam air. Kincir air yang banyak digunakan pada tambak menggunakan konsep agitasi air. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kebutuhan oksigen biologi atau BOD. Kebutuhan oksigen biologi didefinisikan sebagai banyaknya oksigen yang diperlukan oleh organisme pada saat pencemaran bahan organik. Pada kondisi aerobik, pencemaran bahan organik diartikan bahwa bahan organik ini digunakan oleh organisme sebagai bahan makanan dan energinya diperoleh dari proses oksidasi, parameter BOD. Secara umum, banyak dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran air buangan. Penentuan BOD sangat penting untuk menelusuri aliran pencemaran dari tingkat hulu ke muara. Definisi karbon dioksida atau zat asam aram adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terkait secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Ia berbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar dan hadir di atmosfer bumi. Rata-rata konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi kira-kira 387. Pembesaran volume walaupun jumlah bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang penting karena ia menyerap gelombang inframerah dengan kuat. Karbon dioksida dihasilkan oleh semua hewan, tumbuh-tumbuhan, fungsi dan mikroorganisme pada proses respirasi dan digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Oleh karena itu, karbon dioksida merupakan komponen penting dalam siklus karbon. Karbon dioksida bisa kita dapatkan dengan distilah udara, namun cara ini hanya menghasilkan CO2 yang sedikit. Berbagai jenis reaksi kimia dan menghasilkan karbon dioksida, seperti reaksi pada kebanyakan asam dan karbonat logam. Reaksi antara asam sulfat dengan kalsium karbonat adalah H2CO3, kemudian terurai menjadi air dan CO2. Produksi dalam skala industri. Karbon dioksida secara garis besar dihasilkan dari 6 proses sebagai hasil samping dari penghilangan amonia dan hidrogen, di mana metan dikonvermasikan menjadi CO2 dari pembakaran kayu dan bahan bakar fosil sebagai hasil samping dari fermentasi
gula pada proses peragian bir, wis, dan minuman beralkohol lainnya. Dari proses penguraian tercemar batu kapur, Ca, CO3 sebagai produk samping dari pembuatan natrium fosfat secara langsung diambil dari mata air yang karbon dioksidanya dihasilkan dari pengawasan air pada batu kapur atau dolamit di atmosfer bumi. Peranan biosida adalah hasil akhir dari organisme yang mendapatkan energi dari penguraian gula, lemak, dan asam amino dengan oksigen sebagai bagian dari metabolisme dan proses dikenal sebagai respirasi sel. Hal ini meliputi semua tumbuhan hewan, kebanyakan jamur, dan beberapa bakteri. Pada hewan tingkat tinggi, karbon dioksida mengalir di daerah dari jaringan tubuh ke paru-paru untuk mengeluarkan pada tumbuhan-tumbuhan. Karbon dioksida diserap dari atmosfer sewaktu fotosintesis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.